oleh Allah nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat yang banyak yang tiada tara. Merasa aman daripada azabnya Allah. Jangan sampai tetap kita merasa takut kalau kita jatuh kepada dosa dan kesalahan, kita jatuh kepada kemaksiatan, cepat-cepat taubat, cepat-cepat kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan al-bala ya'um wa rahma yakhus. Namanya bala itu kena galau. Nak wong itu ahli ibadat, nak wong itu galak majelis, kena. Yang wong ahli maksiat kena juga. Kalau bala itu umum kena galau. Wong baik, wong buruk kan kena. Tapi kalau rahmat itu khusus. Rahmat itu diinjak kepada Allah bagi orang-orang yang Allah pilih. Dari sekian banyak hambanya Allah pilih, kamu bisa hadir majelis. Berarti kamu mendapatkan rahmatnya Allah. Apa rahmatnya Allah? Beb, kasih sayang Allah. Apa bukti kasih sayang Allah? Kasih sayang Allah buktinya ada guru yang mau bimbing kamu. Apa kasih sayangnya Allah? Allah masih mengizinkan kamu untuk mendengarkan ajarannya. Apa rahmatnya Allah? Kamu masih bisa duduk di tempat-tempat yang seperti ini. Nabi pernah ngatur ada kaget satu golongan manusia yang nak dimasukkan ke surga tapi digeret dengan rantai. Bingung tak? Nak masuk surga tapi digeret dengan rantai. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah golongan dari umatku yang kalau diajak berbuat baik, diajak ke tempat yang baik, berat hatinya. Inilah, bahkan masuk surga cuman kena geret. Tak lemah juga dengar. Ini bayangan. Seperti yang Habib share dalam grup itu cuma nasihat dari Habib. Antum bayangkan, wong nak nonton konser, nak nyingok artis Korea lah, atau artis dari Amerika, ya tak? Nak masuk konser tuh kadang-kadang paling murah bayar kalau kelas kaliber internasional itu 500.000 sih kok tiket. Itu duduk paling belakang. 500.000 itu duduk paling belakang. Kadang 1 juta, ada 1,5 juta, ada VVIP 3 juta, ada yang sampai 5 juta. Tahan maya, empetan, duduk paling belakang pula. Ya tak? Cuma nak nyingok baik, joget, maksiat itu. Lami tak? Habis tiket terjual. Antum bayang, ini untuk perbandingan kita. Bagaimana dengan hal-hal yang baik begini? Yang kita tinggal datang, tinggal ngeramaikan, tinggal semangat. Duduk di majlis taklim, dapat ilmu, ada guru yang mau bimbing kita. Nikmah minallah. Kamu tidak tahu faedahnya majlis, keutamaannya majlis, kemuliaannya majlis kecuali setelah kamu meninggal dari dunia. Kamu akan tahu, ya Allah, berarti angat ke begitu berharganya majlis ilmu. Ya Allah, kenapa aku tidak habiskan semua umur aku di dalam majlis ilmu? Biar kamu tahu, kami para ulama punya amanat besar. Kami sudah korbankan waktu kami, tenaga kami, harta kami, keliling untuk nyebarkan kebaikan ini biar kami tidak dituntut di yaumil qiyamah atas ilmu amanat yang Allah berikan kepada kami. Tapi juga kamu punya amanat dari guru-guru kamu. Amanat irtibat, ikatan. Ikatan sama guru itu bukan hanya di dunia, sampai yaumil qiyamah. Sampai Imam Haddad itu menjauh kepada muridnya, kalian harus memohon kepada Allah. Semoga Allah menutupi kekurangan guru kalian di mata kalian. Kenapa? Kalau kekurangan kadang-kadang manusia berubah hatinya. Tapi minta sama Allah, ya Allah tutupi kekurangan guruku di mataku, sehingga aku iktikad guru aku tuh wong yang paling hebat, wong yang paling alim, wong yang paling istiqamah, orang yang wali min auliya bila belum. Untuk apa? Biar aku bisa mengikuti apa yang beliau ajarkan. Biar aku bisa ringan untuk mengamalkan apa yang dianjurkan. Karena tidak mungkin dia mengajak kepada sesuatu yang engkau tidak ridhoi. Ini Imam Haddad ngatur seperti itu nasihat. Jadi keberkahan ilmu itu bukan hanya kajian kitab, tapi keberkahan ilmu itu kita nih dikaji sama guru kita. Tahu dikaji tak? Dikaji itu artinya dididik zahiran wa batinan sebagaimana Nabi Muhammad lakukan kepada para sahabat. Karena sudah banyak kasih contoh sama antum. Sahabat Nabi itu macam-macam sama kita nih yang hadir majelis, macam-macam niatnya, macam-macam halnya. Ada sih kok sahabat Nabi datang sama, ya Rasulullah, aku nak berzina. Pegelak kio-kio, ngapa? Ketemu sama Nabi ngomong nak berzina. Pegelak kio-kio. Sahabat Umar ngomong, kurang aja budak ini bahasa itu. Datang sama Nabi, izin nak berzina. Apa yang dilakukan Nabi? Mendekat engkau, ya Umar, diam dulu. Makanya, jadi tipikal kayak Sayyidina Umar ini tiap masa ada. Ingok kemungkaran langsung, lanjak ke? Gak perlu lanjak ke di tempat itu lah. Dan ini bagus, harus ada umat Islam yang seperti ini, tipikal kayak ini. Tapi rahmat perbedaan itu harus kita pahami. Nanti dulu ya Umar dipanggil Nabi, mendekat engkau ya fulan.
Nabi tanya sama dia, baiklah, aku nak bertanya sama engkau Rasulullah. Ini nonton kalau Nabi itu diutus untuk mengajar, mendidik pribadi manusia, pribadi umatnya itu. Nah, yang sudah beriman sama beliau, yang belum beriman sama beliau, Nabi ada cara galau ngadepinya. Akhirnya Nabi tanya, ya fulan, aku nak bertanya sama engkau. Kalau andaikan yang dizinoi itu adalah ibumu, apa kau ridho? Tidak ya Rasulullah, tidak mungkin saya ridho kalau ibu saya dizinoi orang. Baiklah. Yang kedua pertanyaan saya, kata Nabi, kalau yang dizinoi itu saudari atau saudari perempuanmu, kakakmu atau adikmu, apakah engkau ridho? Tidak ya Rasulullah. Baiklah, pertanyaan yang ketiga, kata Nabi, kalau yang dizinoi itu adalah anak perempuanmu, apakah engkau ridho? Tidak ya Rasulullah. Coba kamu bayangkan, kalau yang kamu zina itu ibu seseorang, kalau yang kamu zina itu saudarinya seseorang, atau kakak adiknya seseorang, atau anaknya seseorang, mereka pun tidak ridho engkau buat seperti itu. Wahai saudaraku, bagaimana dengan engkau? Kemudian Nabi pegang dadonya dan Nabi doakan, Allah maghfir dzambak wa hasan farjak. Ya Allah, ampunkan dosanya umatku ini dan jauhkan kemaluannya dari yang haram. Ketika diangkat tangan Nabi, kata dia, demi Allah, tadinya gawe yang paling kusukoi adalah berzina. Dari mulai zaman jahiliyah sampai aku masuk Islam. Tapi ketika tangan Nabi nempel di dadaku dan diangkatnya, tidak ada yang paling kubenci kecuali perbuatan tersebut. Ya, berkat Nabi Muhammad SAW. Ini ada dua pelajaran nih. Ada kupasan kitab, tapi ada kupasan dari guru. Mana? Ketika Nabi pegang tangannya tadi kepada dadonya sahabat itu, beda. Ini kupasan dari guru langsung. Nah, itu yang kamu harus cari dari guru-guru kamu. Nah, sama Habib, siapapun yang kamu belajar, cari itu. Ilmu yang tersirat, bukan yang tersurat. Yang tersurat kamu bisa beli buku. Tapi yang tersirat itu mereka dapatkan dari guru-guru mereka. Ini ilmu yang ada sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Fathul Gharib sampai kepada bab zakat. Kita tahu zakat adalah salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Dikatakan oleh para ulama, kalau andaikan zakat ini dikeluarkan dengan betul, dengan real, ya, maka tidak ada yang lapar dari kaum muslimin. Ya, Habib sudah pernah cerita sama kamu, ada si uang Habib pernah temuin di Samarinda, orang kaya. Zakatnya 8M setahun. Berarti duitnya sudah triliun. Itu baru satu orang kaya di Indonesia. Masih banyak lagi yang sekaliber dia dan lebih dari dia. Kalau andaikan semua orang yang tajir itu keluar ke zakat, zakati yang kelaparan lagi gitu. Tapi ternyata apa? Masih banyak yang lupa mengeluarkan zakat. Ini kita sampai kepada zakat, namanya nisab zara' wasimar. Jadi zakat itu secara garis global ada zakat harta, ada zakat badan. Ya. Zakat harta itu ada 5 zakat dari harta yang wajib dizakati. Yang pertama zakat jual beli. Ya. Ada zakat biji-bijian. Ya, ada zakat buah-buahan. Ya, ada zakat emas dan perak. Atau sekarang namanya duit. Ya. Ada lagi namanya zakat hewan, ternak. Hewan ternak. Ya, ada lagi namanya zakat rikas wal ma'din. Rikas itu ma'din itu hasil tambang. Dan rikas itu adalah penemuan barang jahiliyah yang tertanam. Nah, ini yang mana aja Beb, kita kupas secara garis besar dulu. Zakat mal yang pertama jual beli, nanti di babnya itu agak detail dikit. Zakat biji-bijian, tidak semua biji-bijian dizakati. Biji-bijian itu cak apa? Cak beras, jagung, apalagi gandum. Nah, di jingok di negeri itu paling banyak makan apa? Kalau cak kita di Palembang beras. Berarti kalau kita punya apa? Kebun atau misalkan beladang, sawah, isinya beras. Berarti kaget kalau pas panen dan panennya itu sampai nisabnya, maka langsung dikeluarkan 5 wasaq. Misalkan di dalam hitungannya tuh khamsatu ausuk yang disebutkan zakat biji-bijian, pembahasan kita hari ini sebenarnya. Disebutkan wa nisabuz zira' wa thimar khamsa ausuk. Wa ya alfu sitta mi'atir ritl bil Iraq. Mazada bi 500. Kalau di kilo ke Habib pernah hitung-hitungan waktu itu, kalau di kilo ke belum sampai 1 ton. 890 kilo masalah. 1 ton itu berapa kilo? 1000 kilo ya. Dia kurang dari seton. Sekitar 900-an lah. 900 lebih.
Kita hitunglah seton itu sudah sampai nisab. Kita hitung seton. Ada bukan seton lagi, puluhan ton kali panen. Kita hitung seton bela, lemak hitung ya. Seton itu 1000 kilo. Maka wasaknya, maka zakatnya gimana? Ini dikatakan ad-dir'asimar in sugiya bil ma bin sama wa wal maqar nahu kathalat aw sal ma'u jari bisabab sadr na'am asr wa in sugiya bi dawlab rubu dikatakan nisbul usur wa fi masugiya bi ma'is sama wa dawlat na'am dawlab na'am. Jadi kalau andaikan dia pengairannya itu dengan hujan atau dengan banyu sungai yang dialirkan, dua hujan ditampungnya atau dijadikannya sumur, kaget dialirkan atau tidak dibendungnya menjadi danau gitu nanti dialirkan, atau memang dari sungai dialirkan. Nah ini tidak perlu pakai alat cak mesin gitu untuk nyedot banyu. Nah ini zakatnya 1/10. Berarti kalau andaikan 1 ton berapa zakatnya? Bagi 10 berapa? 100 kilo. Beda 100 kilo. Oke. Banyak beb? Tidak banyak. Nah kalau andaikan pakai alat itu kita nyedot banyu dari sumur, nyedot banyu dari laut, itu maka rubu'ul usur. Dikatakan dibagi lagi setengah dari 10 itu. Kalau memang menggunakan alat, menggunakan biaya lebih banyak. Nah kebanyakan pakai pendapat yang ini. Jadi dari misalkan 100 kilo tadi cuma 50 kilo dari 1 ton itu yang dizakatkan. Ini banyak di Indonesia dipakai yang ini. Karena menggunakan alat banyak keluar biaya juga. Cuman 50 kilo dari 1 ton. Banyak apa dikit 50 kilo? Dikeluarkan 50 kilo itu di mana beb? Paling afdal uang di kampung kita juga. Atau kepada kapan itu? Ketika panen. Kalau setahun 2 kali berarti 2 kali zakatnya. Itu zakat biji-bijian. Jadi kalau kita kalau di Madura jagung, sebagian wilayah di Madura mau makan jagung, maka kalau dia buah jagung, kalau di Arab gandum. Berarti kalau dia hasilnya gandum maka dikeluarkan zakatnya. Begitu juga thimar. Tahu thimar? Buah-buahan. Jadi dan semua biji-bijian tergantung kebutuhan pokok makan di tempat itu. Kalau buah-buahan cuma 2 buah yang wajib dizakati. Kalau kita menanam buah, apa itu? Kurma dan anggur. Sisanya tidak. Beb, ana nanam apel, ana nanam apa lagi? Ana nanam jeruk. Nah itu kage zakatnya jual belinya atau zakat haritonya, bukan zakat buahnya. Nah, kalau anggur sama kurma ini zakatnya zakat buah itulah. Jadi kalau sudah nyampe nisab 1 ton, berarti zakatnya 50 kilo. Kurmanya atau anggurnya. Nah, ini hukum di dalam zakat buah-buahan dan biji-bijian. Ada lagi namanya zakat harito. Zakat harito itu berupa emas dan perak. Kalau emas itu nisabnya ishrina misqalan. Ishrina misqalan itu kurang lebih ada yang mengatakan 9,3 gram. Ada yang mengatakan 93 gram. 93 gram itu sekitar 13 suku atau 14 suku. Kalau di duit ke sekarang ini seperti 40 juta atau 45 juta. Nah, sekarang duit kertas yang kita pakai itu dihukumkan emas. Kalau dihukum ke perak, lebih banyak lagi uang yang wajib keluar zakat. Dihitung ke emas, itu pun wajib keluar zakat. Tapi dengan syarat duit ini harus tersimpan. Atau emas ini harus tersimpan. Tapi kalau dipakai tidak, misalkan punya 13 suku. 3 suku dipakai oleh bininya. Hari-hari antengan, kalung, tangan, cincin. Yang wajar, seorang perempuan pakai masih dikatakan wajar. Beb, makainya tuh tidak tiap hari beb, loh kak diente kok. Makainya tuh kalau nak kondangan beb. Walhasil kalau tersimpan itu 13 suku dan lebih, lalu selama setahun maka dikeluarkan zakatnya. Nak dikeluarkan emas itulah boleh, nak dikeluarkan berupa duit juga boleh. Apalagi yang dideposit. Duitnya dideposit 100 juta. Tahun depan diambil, berarti nyampe nih. Mana beb uang yang naruh duit untuk pergi haji itu bertahun-tahun, apakah dikeluarkan zakat? Uang 60 juta sekarang daftar haji ya. 2 laki bini tiap tahun dikeluarkan. Keluarga kalau dia nak membersihkan harta itu bagus. Baik. Ini gasak program pemerintah jadi kita harus keluarkan zakat terus ya. Kalau dia dapat bunganya makanlah bunganya. Paham tuh? Nah, itu zakat emas dan andaikan
kembali lagi ke zaman Rasulullah dengan emas dan perak jual beli gitu, maka tidak mungkin kita jatuh miskin ya ini. Tidak mungkin ada utang sebanyak ini. Ya. Antum bayangkan waktu mau kemerdekaan Indonesia, kerajaan Siak itu memberikan 10.000 koin emas. Itu baru satu kerajaan dari kerajaan Islam pada masa kejayaan. 20.000 keping koin emas, bukan 10.000, 20.000 keping koin emas. Satu dinar itu Habib punya sih kok diinjak oleh orang Malaysia. Satu dinar itu 4 gram, 2,5 gram. Jadi 4,25 gram. Ya, hampir belum sampai sesuku. Sedikit lagi dari situ. Bayangin nanti. Kali aja 220.000 koin emas. Itu baru kerajaan Siak. Belum kerajaan Aceh. Belum kerajaan Palembang. Palembang yang TKW nak duit. Punya duit, cuman dilupa uang. Ya, yang memang masih teringat itu cuman Jogja, karena dia cuman menyumbang dan menyepot pada saat itu, dan dia tetap berdaulat. Ya, sampai sekarang tetap berdaulat. Banyak juga dia punya duit. Ya. Nah, ini kalau Anda akan balik sekarang sudah ada wacana kepingin balik kepada uang dinar dan dirham. Tapi itu pun kalau balik maka dolar akan terjun payung. Itu secara ekonomi. Ya, tapi insya Allah akan balik di zamannya Imam Mahdi. Ya, paham tuh? Sekarang udah dengar sudah mulai ya, kerusuhan, sudah mulai ujian Allah berikan kepada kaum muslimin cerita Uighur ya. Ini Pulau Natuna ini isu nak ngilang ke cerita Uighur ya. Terus lagi ini di Irak kemarin ada kejadian panglimonya Iran, panglima tentara Iran ditembak oleh Amerika ya. Korea Selatan, Korea Utara sudah bersikeras sama Amerika, sudah mau digiring untuk perang dunia ketiga. Habib tidak ngarep ke kamu siap untuk main senjata baik. Habib tidak ngarep ke kamu untuk anak-anak ikut juga bang, otai udah itu. Kaki sudah pegang lagi udah itu. Habib cuma minta kamu sikap. Pada saat di akhir zaman ini penuh dengan fitnah, ujian, kalau gitu jimat macam-macam. Belum lagi dari kehidupan ini bakal naik kalau katanya 2020 udah takut gitu, Allah mati ya. Cuman Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para wali Allah itu tidak pernah ada rasa takut di hatinya kecuali sama Allah. Tidak pernah sedih. Nah, kondisi sesusah apapun dia senang. Zaman dulu kita dijajah, banyak wali Allah. Hidupnya sederhana, nenek moyang kita dulu makan apa? Ubi kayu. Saking tak kati beras pada zaman penjajah itu makan ubi kayu, senang deh. Jadi bewong pintar, jadi bewong berhasil. Kenapa? Karena iman dia kuat. Semayang dia udah tinggal, ngaji Quran tiap hari. Nak keluar takut, ngaji aja rumah. Bisa ngaji kalau dari yang kecil sampai yang tua. Malu kalau dari ngaji. Bukan hanya ngaji, ada yang hafal Quran. Dan setiap tahun pasti ada yang pergi haji. Dari mana duit kalau kita nak nyinggung? Zaman itu susah, zaman dijajah. Bisa pergi haji berbondong-bondong dari sekampung no. Saking keberkahan Allah berikan, makanya yang paling penting itu keimanan gitu jaga. Nabi mengatakan dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taban lima. Tidak sempurna iman kamu sampai hawa nafsu kamu itu bisa tunduk dengan apa yang datang daripada Rasulullah SAW. Nabi mengatakan tunduk itu. Ketika mungkin hawa nafsu kita, aku nak semayang nih, hawa nafsu kita tak, tapi itu kesempurnaan iman kita tunduk, itu perintah Allah, ini perintah Rasul, ini sunnah Nabi, ini yang dianjurkan oleh Nabi. Dan kita senang hati melakukannya untuk menyenangkan Nabi, itu akan menjadi satu amaliyah kita untuk bisa menahan hawa nafsu dan menghilangkan bisikan syaitan. Paham tuh? Nah, kita insyaallah tentang tijarah kita jelaskan di bab yang berikutnya. Itu masalah zakat tadi. Kita lanjutkan ke dalam kitab Risalatul Muawanah. Kepada bab wa iyyaka wa ikthar minal haqqi wa tamtit wa tajassu wa tata'ub fil wujuhin nas wa idza akhadhaka thawa'ib fadha yadaka yusra ala fik. Hati-hati kata Imam Haddad, memperbanyak hak. Hak ini hak kayak hukm, bergaruk-garuk, wa tamattu. Hak ini atau ada yang mengatakan hak juga seperti meludah ya, atau tamattu, atau tajassu, atau tasawuf, di depan mukanya orang. Depan wong. Depan kayu wong. Ini bukan adab. Kalau juga mau belakang. Maka Nabi dikatakan Imam Haddad, jika mana kau anggap tadi, maka taruhlah tangan kirimu atas mulutmu. Begini, ada begini. Dalam hadis Rasulullah mengatakan at-tatha'ubu minasyaitan. Anggap itu dari syaitan. Untuk juga jangan depan wong.
Anak tak tahu Beb, ada wong di belakang berdeput. Taunya ada wong duduk sih. Ya kalau tidak sengaja tuh lain. Kalau lah ada wong itu kan tadinya dia. Nah ini jangan. Atau depan tutup kalau anggap. Kenapa? Karena anggap itu dari syaitan, bisa masuk syaitan. Teguh aku habis makan. Depan kayu wong jangan. Udah perlu kita mikir. Kita tahan. Kalau memang nak apa dia istilahnya habis kenyang tuh. Sendawa bahasa Indonesia. Sepelembang apa? Atep, bahasa Palembang ya benar-benar. Atep. Nah ini adabnya jangan di muka orang. Bila perlu kita tutup dengan tangan kiri kita. Dong. Beb kalau di dalam sholat gimana Beb kalau anggap dalam sholat? Sebagian ulama mengatakan makruh kalau nutup dengan tangan. Karena lagi dalam sholat terus gimana? Tahan dengan mulut tuh lah. Bisa. Anginnya keluar kayak dong kayak kalau tahan dengan begitu. Bisa. Nah ini sunnahnya begitu. Dalam riwayat tidak disunahkan kalau dalam sholat menutup dengan tangan ketika kita anggap. Tapi di luar sholat disunnah. Tuh. Nah ilmu ini jarang nih diangkat tapi diangkat oleh Imam Haddad. Wa iyyaka wa kasratud dahk fa inna yamutul galab wa in istata'ta an taj'ala dahaka tabassum af'al wa la taqum min majlisika hatta taqul subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faqad warada anna man qala dzalika ghafara lahu ma kana fi majlisihi dzalik. Dan hati-hati engkau banyaknya ketawa. Sesungguhnya bisa matikan hati. Dalam hadis Nabi mengatakan fa inna kasratud dhahik tumitul galab. Banyaknya ketawa itu bisa mematikan hati. Tawa jangan bisa mematikan hati kalau sering-sering. Imam Ali mengatakan cak mano dengan wong yang dia belum pasti selamat di yaumil kiamah, dia siap untuk ketawa di dunia. Bisa ketawa, akak selamat apa kau di akhirat? Belum mau. Kok bisa ketawa kata Imam Ali? Anak bingung linnas. Manusia yang dia hidup di dunia bisa ketawa ngakak-ngakak. Apalagi habis nolimi wong. Habis nolimi wong, ngambil harta wong, korupsi, ketawa-tawa ngakak-ngakak. Ngaso aman. Aman inti sekarang kaget yaumil kiamah. Yaumil kiamah tidak kata cerita. Apa Beb? Banjir Beb, Jakarta. Langit lah nangis, ingat manusia ni, pegel. Nangis sampai tak terhenti itu. Sampai banjir. Karena manusia tak pernah nangis lagi sama Allah. Punya banyak dosa, tak pernah ngaso nyesel. Kenapa Allah ciptakan neraka? Kenapa Allah jadikan di dunia ini ada penjaga? Biar manusia itu nyesel. Ini ada cerita Harun Ar-Rasyid. Di zaman Harun Ar-Rasyid, beliau berziarah ke tempat penjara. Dia tanya orang yang penjara, kau ngapa masuk penjara? Aku masuk penjara ini dituduh begini sehingga aku dimasukkan penjara. Dan aku merasa tidak bersalah, aku tidak melakukan itu Tuhan. Tanya si kau wong jawabannya cek itu. Kedua cek itu merah diri kalau. Hampir 9 wong dia tanya cek itu. Ada si kau wong duduk di belakang, merasa bersalah duduk di belakang. Tidak galak deket di sultan ini seolah-olah nak nyai. Oleh sultan tadi dipanggil tangan kau. Sini kau yang di belakang itu. Mau datang. Aku sultan. Kenapa kau masuk penjara kata sultan ini? Aku nih masuk penjara, aku dengar ke bisikan syaitan dan hawa nafsu aku. Saya melewati satu rumah orang kaya ya sultan. Saya lihat begitu kebahagiaannya kehidupan orang tersebut ya sultan. Dengan semua kekayaannya, dengan semua fasiliti kehidupannya zaman itu. Sehingga saya terdesit di kuping saya, udah rampok aja dia punya harta. Ambil aja hawa nafsunya mendorong sehingga saya ikuti. 2 bisikan ini saya masuk ke rumahnya, saya ambil semua hartanya, rampoknya. Dan saya lari. Dan saya menjadi orang kaya ya sultan. Ternyata saya dengan cara yang salah ketahuan. Akhirnya saya ditangkap dan saya dimasukkan di dalam penjara ini. Dan sekarang saya menyesal. Kenapa saya mendengarkan hawa nafsu dan bisikan syaitan tersebut? Saya sudah minta memohon ampun kepada Allah. Dan uang itu sudah saya kembalikan. Yang masih ada sisa saya kembalikan. Dan saya sekarang sudah menyesal atas kesalahan saya. Maka dari itu saya memohon kepada Allah semoga mengampunkan dosa saya. Penjara ini menurut saya adalah tempat saya meminta ampun kepada Allah. Sehingga mungkin layak Allah berikan saya hukuman ini. Kata sultan, kamu sekarang bebas dari penjara. Terkejut yang sebelah wong itu tadi, ngapa dibebaskan ya sultan? Tujuan penjara adalah penyesalan dari perbuatan kalian. Bukan hanya di penjara, nah lama-lama penyesalan itu. Itu yang diminta. Tujuannya itu. Begitu juga neraka diciptakan oleh Allah untuk penyesalan. Iblis itu masih menyesal. Kaget di hari kiamat iblis itu masih menyesal. Kenapa lah aku tidak sujud sama Adam dulu? Padahal cuma simpel kan, nunduk kepala dikit. Tapi karena kesombongan di hati. Ini kawan-kawan iblis banyak akhir zaman ini. Jangan sampai gitu jadi golongan.
kesombongan, angkuhan, dengan jabatan, dengan harta. Dia lupa itu cuma sebenarnya titipan. Titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dicabut, misalkan punya ilmu nak sombong, dicabut sama Allah, jadi lolo. Punya harta, bangkrut. Bengaklah itu kalau ada hati iman. Ya orang gila apa? Aku hilang. Kalau berjudi. Ya. Dirampok orang. Ya. Ini tahu Malik bin Dinar tuh. Kita Malik bin Dinar tuh. Pernah dengar Malik bin Dinar? Malik bin Dinar ini seorang penyamun. Perampok besar Malik bin Dinar. Namanya Malik, anak orang besar. Anak orang, kalau kita sekarang bisa katakan menteri di zaman kekhalifahan itu. Setiap orang lewat tempat situ, dirampoknya. Akhirnya didengar ayat. Seorang soleh, sholat malam membacakan satu ayat. Sehingga menyentuh hatinya, sehingga dia bertaubat, sehingga dia menjadi orang-orang yang dekat sama Allah. Tadi menyesali perbuatannya. Banyak dari orang-orang soleh terdahulu, karena masalah sedikit, dia bisa kembali kepada Allah. Jadi jangan kalian putus asa. Hidup kita masih diberi oleh Allah nafas. Kita masih diberi oleh Allah kesempatan. Jadi tidak ada kalimat telat untuk menuntut ilmu, tidak ada kalimat telat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan banyak ketawa. Imam Haddad mengatakan, jika kamu mampu menjadikan tertawamu itu adalah senyum. Kalau bahasa kita seperti cengengesan. Kalau cengengesan kebanyakan senyum. Orang Arab mengatakan al-basyasyatu atiyatu saniyah. Tersenyum itu adalah pemberian yang kedua. Ketika bertegur sapa sama orang tersenyum. Ini orang yang tersenyum enak dilihat. Senyum itu buat orang awet muda, kata kedokteran. Tapi kalau merengut cepat tua. Marah-marah cepat tua. Senyum itu membuat awet muda. Katanya Rasulullah SAW murah senyumnya. Tabassum kami silah bil ghamam. Dikatakan Nabi senyum itu bagaikan keledai kalau tersenyum. Cuman giginya yang kelihatan. Sampai gigi taringnya Nabi Muhammad kelihatan. Seperti itu. Sehingga tidak pernah Nabi ngakak sampai. Kalau juga tersenyum dengan sangatnya sampai seperti itu, sampai gigi gerahamnya Nabi Muhammad terlihat. Dan kamu jangan berdiri dari majelis apapun, duduk, kelakar, majelis minum kopi, majelis taklim di majelis. Jangan sampai berdiri kecuali membaca doa ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah akan ampun ke dosa kita selama kita duduk itu. Ini riwayatnya seperti itu. Wa idza aradta an-nawm fajji ala janbaka ayman mustaqbilan lil qiblah ta'iban min jami'i dhunub aziman ala qiyamil lail qailan. Ini diajarkan lagi kalau kamu kepengen nak tidur tiap malam tidur bangun lagi apa tidur lagi. Tidur bakal bangun. Tidur itu mati kecil kata ulama. Setengah ruh kita dicabut sama Allah tidur itu. Cuman ruh yang jantung kita ini masih ada. Kenapa kita masih hidup? Karena masih ada ruh. Ada orang pernah sih kok di surah itu, ada Pak Haji Kandar itu cerita mana dioperasi jantungnya dilepaskan, dipasang jantung sementara, dijahit jantungnya tadi yang bolong dipasang lagi. Menurut logika kita mati itu lah orang jantung, betul lah. Tapi ruh dia masih ada, balik lagi hidup lagi. Sekarang alhamdulillah ada semua. Ini satu contoh secara medis bisa terbukti kalau ruh itu ada di jasad. Nah, ini kalau kita nak tidur kata Imam Haddad, usahakan ngadep kanan, sunnah. Tidur ngadep kanan ini dulu sahabat tidak tanya apa dia manfaatnya, Rasulullah tidak tanya, zaman sekarang dibuktikan. Kalau kita belajar ilmu biologi atau ilmu IPA dulu tentang manusia, bahasanya jantung itu sebelah mana? Sebelah kiri. Betul tak? Sebelah kiri bagian bawah sini ini jantung, bawah dikit hati. Sebelah sini paru-paru. Nah, ketika kita ke kanan, jelas jantung bergeraknya secara normal. Kalau pumpuan darah ini normal geraknya, maka akan naik ke semua badan kita menjadi normal. Tapi kalau paru-paru semakin dia ditekan, semakin bagus gerakan pernapasan gitu. Maka paling sehat tidur itu menghadap ke kanan. Kalau menghadap ke kiri kita cepat mengas. Kenapa? Karena jantung tertekan. Sehingga gerak dia kurang bagus. Maidah juga menjadi bagus ketika menghadap ke kanan kalau tidur. Anak kalau ngunggup tuh, kalau anak telentang. Kalau tidurnya Nabi ngadep ke kanan itu yang paling bagus. Jangan ditanyakan lagi secara medisnya, jangan ditanyakan lagi secara sunnahnya. Tapi yang membedakan anak tidur ke kanan, kenapa tidur ke kanan? Untuk kesehatan, itu tidak dapat sunnah. Untuk kesehatan itu bonusnya. Terus ngapa tidur tangan? Anak-anak ikuti Nabi, itu dapat pahalanya. Bonusnya kesehatan. Tapi yang nak dapat pahalanya itu niatnya tadi. Niatnya ngapa yang tidur ke kanan? Mengikuti Nabi Muhammad SAW. Harus pintar gitu.
Kemudian taubat sebelum nak tidur itu dari semua dosa. Taubat. Ya Allah, aku sehari ini banyak dosa. Murik ke wong. Banyak dosa aku nyingok maksiat, mendengar ke maksiat, ngomong ke maksiat. Ya, apalagi nak tidur kau ke HP. Ya. Nyingok maksiat. Astagfirullahaladzim min jami'il ma'asi waz dzunub. Bila perlu, ya Allah, aku minta ampun dari semua maksiat dan dosaku yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tidak nampak, yang ku kato ke, yang ku perbuat, yang ku niat ke, ampun kelagalau ya Allah. Zahiran yang nampak, yang tidak, sirran wa ma'nan, qaulan wa fi'lan. Minta ampun kalau sama Allah, besar dan kecilnya. Kemudian jadi kita tidur itu dalam keadaan kita taubat sama Allah. Jadi kalau kita meninggal malam itu diterima taubat kita sama Allah. Ya, makanya orang yang mati itu, yang masuk surga itu apa Allah katakan dalam Al-Quran? Illa man atallah biqalbin salim. Yang datang sama Allah hatinya selamat, bukan imannya ada. Wong yang hatinya selamat dari iri, dengki, kesombongan, keangkuhan kepada Allah, maka pasti ada iman di hatinya. Pasti ada iman. Apalagi dia sebelum tidur memaafkan semua wong yang menzalimi dia. Maafkan. Jadi ada sih kok sahabat Nabi itu galak nunjuk ke kabar gembira kepada sahabat. Terakhir ini sampaikan. Ada si sahabat masuk di majelis Nabi ngomong ke wong itu min ahlil jannah. Wong itu bakal masuk surga. Jadi sahabat yang lain ini penasaran apa dia amalan sahabat ini sehingga dapat predikat bakal masuk surga. Lemah dah. Zaman Nabi dulu lemah. Ya. Akhirnya ditontotinya sahabat ini apa dia nih gawe ini Fadl bin Ibrahim. Kemudian gawe sahabat ini sehingga Nabi kata ke dia bakal masuk surga. Jadi dituntutnya. Salatnya 5 waktu, salat sunnahnya biasa, qiyamul lailnya juga tidak ada banyak. Yang lanjut ya. Qiyamul lailnya tidak terlalu banyak. Terus apa amalan dia nih? Dijingoknya cak itu. Akhirnya dia tidak kuat. Akhirnya dia bertanya, "Kau ni apa dia amalan kau ni?" "Ngapa? Kau sebutkan dulu apa dia amalan kau." Kaki aku cerita ke apa kabar gembira. Tapi tidak disebutkan. Dia tidak tahu kalau dia ini dapat pujian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah begitu juga guru, kadang-kadang tahu murid-muridnya yang rajin mana, yang galak bandel mana tahu. Anak di majelis nih, 12 tahun tahu anak. Yang mana yang galak ada yang mana tahu. Caca tak tahu tapi tahu. Ya, begitu Rasulullah juga, apalagi Rasulullah itu merasa semua orang yang sekeliling itu dekat sama dia. Itu hebatnya Nabi Muhammad itu. Dan Rasulullah selalu memuji sahabatnya, semua sahabatnya itu dapat pujian dari Nabi. Sampai mereka tuh ngasuh dekat kalau sama Nabi Muhammad. Itulah kalau kamu ngasuh punya guru yang bisa seperti itu, maka kamu berarti dia mengikuti warisan Nabi Muhammad SAW. Jadi suatu saat ditanyanya, apa dia nih amalan kau nih sehingga kau nih dapat kedudukan tinggi di sisi Allah. Aku tidak punya amalan apa-apa kata dia. Setiap anak nak tidur, anak maafkan semua wong yang mendolimi anak. Anak ridhoi semua apa yang diembek dari anak. Apa Dan anak minta sama Allah, Allah ampun ke dosa anak. Itu berdoa anak kalau nak tidur. Nah, itulah sebabnya kau dapat itu. Sebab dia dapat ampunan Allah dan dapat predikat wong yang bakal masuk surga. Simpel lah. Ada beberapa hal di mata kita simpel, tapi di mata Allah dan Rasul besar. Nah, ini yang harus kita cari insyaallah. Jadi apa dia doa kalau kita dan niat kalau kita tidur itu nak bangun malam walaupun 10 menit sebelum subuh. Niat. Kalau begadang kuat apalagi nak nonton bola, tapi kalau nak bangun malam Allahumma amin. Wong dulu sholatnya 1000 rakaat, 100 rakaat, 3000 malam nang 300 rakaat. Kita 3 rakaat WTB jadilah semuanya. 3 rakaat WTB sudah Masya Allah udah. Ya, kuat tak 3 rakaat WTB? Kuat ngangkat barbel apa kuat ngangkat mata? Kalau nak bangun subuh. Kuat angkat barbel caknya. Apalagi banyak agen seksi di situ. Kata bismika Allahumma radhi Rabbi. Ini doa sebelum tidur. Bismika dengan menyebut nama Allahumma Rabbi wada'tu jambi. Ya Allah aku taruhkan tanganku. Bismika arfa'uhu dengan namamu engkau angkat ruhku. Faghfir li dzambi ampunkan dosaku. Allahumma kini adzabik yauma yajma'u ibadik. Ya Allah jauhkan aku dari azab ketika engkau kumpulkan hamba. 3 kali astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Naumin adzkar ghairu hadza la yafal anhu. Banyak lagi wirid yang kita kayak mungkin yang paling kita hafal bismika Allahumma ya bis kamu. Terus baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ini adalah wirid bagi yang pengen dapat vitamin badannya sehat lagi. Ini ceritanya panjang, tapi Habib memberikan rangkumannya. Ketika itu Sayyidah Fatimah pernah Nabi nak minta pembantu untuk membantu dia berkhidmat kepada suaminya.
Nabi bilang galak, dan engkau kuajarkan satu amalan yang kira-kira kalau engkau amalkan sebelum tidur, kau bangun kau sehat, fit lagi, tenagamu sehat lagi. Tidak perlu makan vitamin maksudnya. Tidak perlu vitamin C, vitamin A, vitamin apa banyak sekarang. Cukup baca ini. Sebelum tidur baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali kata di sini. Tiup di tangan, usap ke badan gitu. Insyaallah besok sehat lagi gitu. Dan juga kalau bisa sebelum itu juga baca kulhu 3 kali, kul a'udzu birabbil sekali, kul a'udzu binanas sekali, ayat kursi itu untuk penjagaan dari sihir, jin dan semua keburukan. Ini Habib ijazahkan sama kamu dengan sanadnya dari guru-guru anak. Semoga kamu bisa amalkan, amin ya rabbal. Ada satu lagi amalan kalau pengen bangun time waktu yang kamu inginkan. Anda pengen bangun jam 4 misalkan. Pengen jam 4 yang terbangun, baca akhir surat Al-Baqarah. Dalilillah yang ada di Ratibul Haddad ada lillahi ma fis samawati wa fil ardi in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu la fa'lamu man yasha wa yusmi Allah ala kulli shay'in amana ar-rasul bima unzila min rabbihi wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qala sami'na wa ata'na wa ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana sampai akhir ayat ya. Nah, ini akhir surat Al-Baqarah. Setelah akhir ayat itu kamu minta ya Rabb, dengan berkat ini surat bangunkan anak jam sekian. Coba sekali. Habib sudah nyoba berapa kali dan ini ampuh. Jam 3 nih bang. Ada yang ngejut ke kamu. Cuma jangan terkejut. Tidak ada ngejut. Wow, gila lagi dah. Paling mata kamu tuh terbangun. Subhanallah. Nah, ini berkat kekuasaan Allah. Itu pun Habib ijazahkan. Insyaallah Allah berikan kamu kemudahan untuk bangun subuh. Subuh dulu bangunnya. Sekalian tahajud insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini daripada taghrib wa tarhib di dalam majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Alhamdulillah kita kedatangan Habib Abdurrahman. Insyaallah bakal banyak mau diobrolkan. Habib kepengennya nak nanya sama kamu semangat tak kalau majelis ini memang hidup setiap Senin malam Selasa? Mau hadir nggak kalau setiap Senin malam Selasa terus? Coba dengar suaranya. Hadir nggak? Hadir nggak? Allahu Akbar. Nah, jadi kalau memang juga Habib tak kate, Habib kepengen Habib Abdurrahman yang ngajar, sepakat nggak? Datang. Niat. Jangan bagi Habib Agil tak ngajar, dia yang ngajar, dikit yang hadir. Jangan ingat ustaz-ustaz, sama kayak ustaz. Mungkin yang membedakan pengalamannya deh. Lagi kalau beliau juga banyak jam terbang juga, salah pula kita nak duduk sama beliau. Dan ingat, tak kate guru yang merupakan murid tak kate. Tapi kalau murid lupa guru banyak. Banyak. Kita kadang-kadang lupa sama guru kita. Yang masih hidup, yang sudah meninggal, kita kirim Fatihah. Nah ini jadi insyaallah nanti anak menginginkan khidmatnya antum juga. Kalau majelis, kalau beliau yang isi, kalau pas anak berangkat mungkin minggu depan anak posisi ada di Lampung dan akan hadir di majelis Rasulullah di Lampung, Habib Labib Al-Idrus, Senin malam Selasa minggu depan. Jadi kemungkinan kalau memang majelis ada, anak minta kamu datang duluan, bisa nemenin bentang ini bentang itu, yang bisa datang duluan, yang bisa untuk khidmat, dan setelah majelis juga bisa khidmat. Dan insya Allah soal masalah tabung majelis jalan ke yang nak infak dak kate paksoan. Infak untuk kelangsungan ini majelis. Itu balik kepada keikhlasan kita, tidak ada takalif, tidak ada paksaan. Karena tidak ada bisa menjalankan apapun program kecuali ada ya dana ya kan. Nah, tapi ya dana ini bukan tujuan, cuman wasilah. Kalau tujuannya ya dana, kalau majelis di Palembang ini. Tapi dah alhamdulillah beristiqomah sudah hampir 11 tahun. Berarti bukan ya dana yang dicari ridhonya Allah dan ridhonya Nabi kita Muhammad SAW. Ya sudah. Itu nanti jalankan setelah ini, kita tutup dengan doa khatamah. Dan kita minta sedikit takrib atau tarhib dari Habib Abdurrahman insyaallah. Biar waktunya sekalian pengenalan Beb. Kenalannya dah tak kenal maka tak sayang tak cinta. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita sama-sama di sini, kita kumpul di sini, yaitu kita ngajak makan hati kita. Ya. Idza ruh al-ilm. Ya. Ilmu itu makanan hati kita. Sebagaimana jasad kita butuh yang namanya makan, itu juga hati kita. Hati kita juga butuh yang namanya makan. Kalau hati kita jarang dengan majelis, kita jarang ke majelis, mati hati kita. Hati kita keras, bagaimana jasad kalau tidak makan seminggu mati. Itu juga hati kita. Makanya paling sedikitnya kita kalau tidak baca setiap hari, seminggu sekali, jadilah kita dengar daripada ilmu daripada guru-guru kita. Habib nak menyampaikan
perkataannya daripada dikit baik, perkataan daripada Al-Imam Ja'far As-Shadiq, ya, cicit daripada Rasulullah, ya, Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Fatimah bintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beliau untuk kita nasihat yang luar biasa, ya. Ini kita dengar ke, dan kita amal ke. Beliau mengatakan bahwasanya Allah itu menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Allah menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan keridhaannya di dalam ketaatannya. Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam ketaatannya. Maka jangan sekali-sekali kita meremehkan perbuatan taat kita. Jangan kita remehkan perbuatan baik kita yang kita kerjakan. Jangan sekali-sekali kita remehkan. Mungkin saja yang kita anggap remeh itu letak daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak puasanya, banyak baca Qur'annya mungkin. Tapi yang Allah pandang, Allah ridho sebab kita masuk surga, mungkin amal kita yang kecil. Yang kita anggap remeh. Sebagaimana ini terjadi oleh seorang waliullah. Kita kenal galau. Kitabnya sering kita baca di majelis, yaitu Imam Ghazali. Imam Ghazali pengarang kitab Bidayatul Hidayah. Sering kita dengar kadang-kadang di majelis kitab Bidayatul Hidayah. Beliau namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Namanya Muhammad galau. Nama dia Muhammad, nama apanya Muhammad, nama kakeknya Muhammad. Unik. Insyaallah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ini beliau luar biasa. Karangan beliau itu banyak. Banyak karangan beliau. Bidayatul Hidayah, ada lagi kitab Minhajul Abidin, yang terkenal kitab Ihya Ulumuddin. Ini kitab Ihya Ulumuddin ini luar biasa kitabnya. Imam Nawawi, pengarang daripada hadis Nabawi, hadis Arba'in Nawawi, itu beliau mengatakan kadar Ihya Al-Quran. Ihya itu hampir seperti Quran maknanya. Ini karangan Imam Ghazali. Kitab Ihya itu makna itu seperti Al-Quran. Sampai ulama ngomong, kalau seandainya kitab yang ada di dunia ini, kitab-kitab yang ada di dunia ini habis kalau kecuali Quran sama kitab Ihya itu udah cukup. Kalau sekarang kitab-kitab di dunia ini hilang kalau kecuali kitab Ihya sama Al-Quran sama Ihya yang masih ada sudah cukup itu. Saking luasnya makna yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini yang ngarang siapa? Imam Ghazali. Ini beliau luar biasa. Beliau imam tasawuf, Imam Ghazali. Amalannya banyak. Tahajudnya jangan ditanya. Baca Qur'annya jangan ditanya. Puasa Senin Kamis sudah tinggal. Ini beliau Imam Ghazali. Manfaatnya luar biasa banyaknya. Itu beliau meninggal. Beliau umur meninggalnya umur 55 tahun. Setelah beliau wafat, ada seorang muridnya mimpi bertemu dengan Imam Ghazali. Terus muridnya ngomong, "Wah Imam, apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepadamu? Apa yang Allah kerjakan kepadamu?" Kata Imam Ghazali, "Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosaku." Karena sebab apa wahai Imam? Dijawab, karena sebab pernah suatu hari aku di dunia, aku lagi ngarang kitab. Mengajarkan hobi nulis kitab. Lagi ngarang kitab. Nah, pas ngarang kitab itu ada lalat hinggap di mata pena aku. Jadi dulu kan penanya pena tutul. Tahu pena tutul? Yang ditutul di tinta tuh, tulis lagi. Cak dalam sunggokong. Pernah dalam sunggokong enggak? Hah? Ada kan sunggokong kalau nulis kan? Kalau guru nulis biasa itu, pakai ditotol itu, set ditulis, baratnya kan. Nah, pena tutul pena zaman dulu. Ya, pakai bulu ayam biasanya itu. Ya. Nah, itu lalat hinggap. Ketika aku nulis lagi ngarang kitab, ada lalat hinggap di mata pena aku. Aku tidak menggerakkan mata pena. Aku tidak melanjutkan mengarang kitab. Kenapa? Mungkin baik ini lalat kehausan. Mungkin baik lalat ini kehausan. Makanya aku tidak gerakkan. Sampai lalat itu terbang dewek baru aku melanjutkan karanganku. Gara-gara itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosaku. Tengok. Imam Ghazali puasanya banyak. Tidak, karangannya banyak. Bukan gara-gara karangannya Allah ridho. Bukan gara-gara sholatnya, bukan gara-gara baca Qur'annya, tapi gara-gara apa? Gara-gara ngenjuk lalat minum. Gara-gara apa? Gara-gara rahmat sama lalat. Remeh, tapi Allah ridho. Makanya jangan sekali-sekali kita meremehkan perbuatan kebaikan yang kita gawe ke. Capung misalnya, khidmah di majelis. Ngopeng. Jangan kita remehkan ngopeng itu. Mungkin itu Allah Subhanahu wa taala. Kita khidmah sama guru kita, khidmah di Maulid, itu seakan-akan kita khidmah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seekor anjing bae,
khidmah seekor anjing itu di TikToknya ada seorang perempuan di zaman dulu, di zaman Bani Israel, ada perempuan ini tidak benar, ya pelacur perempuan ini. Dia lewat di padang pasir, dia nengok ada seekor anjing, tengah jalan dia nengok ada seekor anjing kehausan, di pinggirnya ada sumur, ini anjing kehausan, timbul rahmat dalam hati perempuan ini. Dia nengok anjing itu kehausan, nak minum sago, tidak di sumur. Kalau gitu kan mak baca imbek, ini anjing, tidak kehausan dia. Akhirnya sama yang perempuan ini, dia deketi anjing itu, niatnya nak ngembek ke banyu, di sumur itu. Pas nak ngembek nggak ada katik timbonya tak katik, terus katik gol tak katik juga awalnya. Dan banyu itu silam di bawah, lagi surut banyu itu, ada tapi surut di bawah. Nah, kata macam mana dia mikir dia, tapi tetap dia rahmatnya timbul, sama dia turun ke bawah sumur, turun, diombek banyu itu pakai apa? Pakai sepatu kulitnya dia. Diombek, muncul lagi, digigit. Tadi apa itu diombek pakai sepatu kulitnya terus digigitnya dia naik. Terus dia untuk anjing itu. Yang kau tadi itu, banyu tadi itu. Nah, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan pada Nabi saat itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa perempuan tadi. Hikmah sama seekor anjing. Ini remeh. Remeh ini, tapi Allah ridho. Sebab daripada diampunkan dosanya. Ini hikmah sama seekor anjing beca itu. Apalagi hikmah sama guru. Apalagi hikmah sama wong tua, lebih lagi luar biasa. Makanya jangan sekali-sekali kita remehkan perbuatan kebaikan yang kita gawe. Mungkin baik itu adalah letak daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatannya. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatannya. Maka jangan sekali-sekali kita meremehkan perbuatan maksiat yang kita kerjakan. Mungkin baik itu letak daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita remehkan. Misalnya apa? Dosa kecil misalnya. Nengok hari, nengok betina kan dosa kecil. Dosa kecil juga. Jangan sampai sekali-kali kita pikir macam itu. Tidak ngomongi wong. Ngomong besar dosanya. Dosa kecil misalnya. Nengok tino misalnya. Tidak. Apa dosa kecil juga. Jangan. Hampir kita pikir itu jangan sampai. Mungkin itu letak daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan tengok apa besar kecilnya dosa yang kita gawe dan kita pandang cak itu. Kita tengok kita ni berdosa sama siapa? Kita ni maksiat sama siapa? Itu kita pandang. Jadi ada seorang perempuan. Yang perempuan dia solat, ngaji, tahajud. Tapi dia ngaku kesikut dosa. Dosa apa? Dia ngurung kucingnya. Dia ada kucing dikurung, tidak ajak makan. Sampai kucing itu mati. Gara-gara itu dia dimasukkan oleh Allah ke neraka. Jadi jangan kita remehkan perbuatan dosa yang kita gawe ke. Yang ketiga, yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kewalian seseorang. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kewaliannya di dalam diri seseorang. Makanya jangan kita meremehkan seseorang pun. Mungkin saja yang kita remehkan itu wali min auliyaillah taala. Mungkin yang kita remehkan itu adalah wali. Jangan sekali-kali kita meremehkan manusia. Mungkin yang kita remehkan, yang kita anggap hino, yang kita anggap biasa itu wali min auliyaillah taala. Kita tidak tahu. Ini soal gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya wali itu ada 4 macam. Wali itu ada empat macam. Ada wali itu dia tahu bahwasanya dia itu wali dan wong tahu bahwasanya dia itu wali. Yang pertama, ada wong tahu dia itu wali dan manusia itu tahu bahwasanya dia itu wali. Jak satu kali jalani, tahu itu wali. Wong itu tahu dia itu wali. Yang kedua, ada wong itu tahu dia itu wali dan wong lain tidak tahu bahwasanya dia itu wali. Wali mastur. Tahu dia wali tapi wong lain tidak tahu. Ini banyak zaman sekarang nih. Zaman sekarang ini banyak. Wali mastur. Jangan kamu anggap sekarang dekati wali lagi. Kenapa? Kata karamat-karamatnya. Kalau zaman dulu kan banyak karamat-karamatnya enggak? Banyak karamat dulu zaman dulu tuh. Ada yang ini pacak apa tuh? Batu pacak jadi ke emas. Zaman-zaman dulu kan kita tengok cita-cita apa tuh wali-wali zaman dulu kan. Jangan kamu kira sekarang dekati, masih ada, tapi di mastur. Mastur ditutup. Kenapa? Beda zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau zaman dulu, mereka wali Allah dia buka kewaliannya. Kenapa? Kalau ngari dia minta doanya apa? Biar hati bersih, ngapus dosa. Tidak. Kalau zaman sekarang ini datang ke wali, ngapa? Minta duit. Biar rezeki lancar, tidak? Biar ini, biar itu, biar ini. Wali itu nyam, tidak? Urusan dunia. Urusan dunia maka ditutup ke wali. Tak tunjuknya kewaliannya.
Makanya kita husnudzon deh. Kita husnudzon. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia tidak tahu bahwasanya dia itu wali dan wong lain tidak tahu bahwasanya dia itu wali. Hanya Allah yang tahu. Yang keempat, dia tidak tahu bahwasanya dia itu wali tapi wong lain tahu bahwasanya dia itu wali. Dia tidak tahu bahwasanya dia wali tapi wong lain tahu bahwasanya dia itu wali. Ini sebagaimana yang terjadi oleh Syekh Abdurrahman Bajal Haban di Kota Tarim. Ada namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Dia tidak tahu bahwasanya dia itu wali tapi wong lain tahu bahwasanya dia itu wali. Jadi ini Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini dia punya bini. Bininya cerewet bukan main. Setiap hari ke rumah dimarahi bini terus dia. Diomeli bininya, dimarahi bininya. Pening sampai. Siapa tadi beliau nih? Siapa sekali diomeli. Dikatoi bininya pokoknya tuh. Sabar, akhirnya tidak kuat dia. Tidak kuat, akhirnya kabur dari rumah. Dia nak ibadah lah, ke pojok gunung dia. Pening meke bininya tuh. Diomeli bini terus pening dia. Akhirnya di pojok gunung, dia nengok nak ibadah pojok gunung itu. Dia nengok ada 2 ekor wong, ibadah juga, uzlah juga di pojok gunung itu. Akhirnya dia melok sama wong 2 tadi itu. Pas jam makan, kan dapat bekal. Hatta wong 2 itu dapat bekal. Pas jam makan, nak makan, ini wong 2 itu berdoa. Yang pertama berdoa dalam hati tadi. Berdoa turun, langsung makanan dari langit. Langsung turun. Terus yang kedua dia itu juga, doa juga, langsung turun. Makanan dari langit. Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini, takjub dia. Takjub dia. Kau baca doa apa? Syekh Abdurrahman ini doa, tidak turun. Akhirnya ngomong dia. Kau tadi doanya. Dia ngomong nih, aku ini tawasul. Tawasul sama siapa? Tawasul sama seorang wali atau di Tarim itu ada seorang wali yang bernama Abdurrahman Bajal Haban. Dia itu. Namanya Abdurrahman Bajal Haban. Dia mendapatkan kewalian karena sahabat sama bininya. Karena sama bininya Allah angkat derajatnya. Jadi aku tawasul sama dia. Si Abdurrahman Bajal Haban pas dengar, aku itu. Dalam hati dia itu kan. Dalam hati dia itu tapi tidak diomongnya sama dia. Ini aku katanya. Masuk berarti Allah angkat derajat aku gara-gara sabar sama bini. Akhirnya balik lagi dari gunung dia balik lagi ke rumahnya, dimarahi bini sabar dia. Kenapa? Ini mungkin derajatnya diangkat gara-gara Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi wong wali itu dia tak tahu bahwa dia wali tapi wong lain tahu bahwa dia wali. Ini jadi pesan daripada Ja'far As-Shadiq yang pertama tadi kan, jangan kita remehkan perbuatan baik yang kita gawe. Mungkin baik itu adalah letak daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kemurkaannya dalam maksiatannya. Maka jangan kita remehkan perbuatan maksiat yang kita gawe walaupun sekecil apapun. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kewaliannya dalam diri seorang. Maka kita jangan meremehkan seorang pun. Mungkin baik yang kita remehkan itu adalah wali min auliya Allah. Alam ini baik.